acara GMAT kita dimulai, teman-teman. Ya, kita yuk sama-sama buka voice note-nya dan kameranya. Kita sama-sama salam sekvis dulu ya, supaya kita auranya tetap semangat. Oke, setuju teman-teman? Kita mulai ya. Selamat pagi. Semangat, 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 semangat. semangat, semangat, semangat. Oke, apa kabar? Luar biasa. Yes. Sekvis. Your Your better better tomorrow. For sekvis. Get one more. Siapakah pemimpin? Saya. Tos secara virtual. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Thank you teman-teman yang sudah buka voice note-nya dan sudah buka kameranya. Oke, next Cilina. Bisa, Ci? Oh ya, Slide-nya ada kendala, Ci. Halo? Holland, slide-nya lancar, Holland? Masih yang tadi. Masih, oke. Next, bisa, Cilina? Cilina, suaranya ke mute. Oke, sambil jelaskan aja tentang salam sekvis, ulangi sekali lagi karena banyak item baru yang tidak pernah mengikuti salam sekvis ini. Oke, ya udah kita ulangi lagi ya teman-teman yang baru join. Jadi ini ada gerakannya ya teman-teman. Kalau kita sebelumnya offline di kantor itu kita salam sekvisnya itu berdiri ya. Jadi Sorry Chris, tadi terlempar. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mau Cilina, lanjut? thank you. Ya udah Lanjut kita ya. salam sekvis lagi, Oh salam ya, sekvis oke. ulangi lagi ya, thank you. Oke teman-teman, yuk silakan buka lagi voice note-nya dan kameranya. Jadi kita bisa saling menyemangati satu sama lain ya, setuju ya? Oke, selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Yes. Sekvis. Your better better tomorrow. For sekvis. Get one more. Siapakah pemimpin? Saya. Oke, thank you. Beri aplaus buat diri kita sendiri. Ya, oke, next. Aduh, Ya bisa ya, Ci? nampak Chris? Nampak, oke, thank you. Nah, teman-teman, ini adalah arti dari nama region kita ya, Mercy ya. Kenapa Pak Huibing ambil kata Mercy ya? Ini artinya M adalah militan. Yang artinya kita harus agresif, maju terus, pantang menyerah. E adalah energi. Kita harus penuh semangat, stamina kuat, dinamika luas. R yaitu rapid, kita harus lincah ya, harus cerdas ya kan, cepat tangkas gitu. Dan C adalah careful, yang artinya kita harus hati-hati ya, telaten dan penuh perhatian ya. Y yaitu yen, minatnya tinggi, kemauan keras dan punya ambisi yang besar ya. Jadi itu adalah arti dari kata Mercy teman-teman ya. Jadi semoga di antara kita yang join di cabang Mercy ini kita mempunyai semangat yang seperti arti Mercy ini ya teman-teman. Oke, next Cilina. Nah, ini kita sudah memasuki ya semester 2 yaitu bulan Juli ya. Bulan Juli ini ada kontes apa aja? Nah, ini teman-teman ketentuan dari kontes Juli Runner ini ya, setiap dari agent ya yang ada produksi Q-Police ya. Q-Police itu adalah FYIP 3 juta atau premi yang sekali setor 3 juta dan FYAP ya 7,5 juta ya. Bisa mendapatkan satu tumbler Starbucks ini ya, dia bisa berubah warna teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman bulan ini bisa mendapatkan satu tumbler ini. Syaratnya hanya cukup closing 5 pemenang ya. Oke, next Cilina.
Nah, ada lagi. Jadi teman-teman yang sudah produksi juga bisa dapat ikut Lucky Julie ya. Ini semua akan diundi semuanya dan pastinya teman-teman dapat lagi hadiah tambahan ya. Yaitu ada jam tangan, ada termos ya, dan ada sanitizer serta masker kain sequins ya. Next, Cilina. Oke. Nah, luar biasanya teman-teman ya, tadi pagi kita ada briefing dan langsung launchingkan new product yaitu New Gen Protector. Terus ada juga kontes-kontes yaitu ini, kontes buat agent ya yang bisa meraih ya bulan Juli sampai Agustus meraih FYCP produksinya itu 300 juta ya. Saya ulangi lagi, Juli dan Agustus produksinya itu ditotalin ada yang terkolek 300 juta. Maka teman-teman bisa mendapatkan hadiah kontes tambahan sebesar uang cash 25 juta teman-teman. Luar biasa sekali ya. Jadi Sequis memberikan secara percuma-cuma ya buat kita semua yang bisa meraih FYCP 300 juta ya, sisa 2 bulan. Dan kabar baiknya teman-teman sudah capai 300 juta, tentunya teman-teman sudah mendapatkan satu tiket ke Jepang ya. Oke, jadi kita semangat ya meraih kontes ini. Next. Dan ada lagi ini untuk semua agent juga ya yang ada produksi polis IMC ya. Jadi polis Protector Plus ya, Protector Plus Unit Link yang ada gandeng rider IMC atau ada gandeng rider Head Platinum Plus ya. Teman-teman bisa dapat lagi hadiah uang tunai ya, itu kalau closing 1 polis 100.000, closing 2 polis 125.000, kalau 3 polis 150.000. Jadi itu kalau misalnya teman-teman closing 3 polis misalnya berarti 100.000 ditambah 125 ditambah lagi 150.000. Berarti totalnya bisa sekitar 375.000 teman-teman. Nah, ini di luar komisi dan bonus lagi ya. Jadi luar biasa sekali, manfaatkan kesempatan di bulan Juli ini. Oke. Nah, ada lagi ya crediting point teman-teman. Ya, crediting point ini juga berlaku untuk agent yang produksi polis IMC ya, yang ada produksi polis unit link gandeng rider IMC. Maka itu didapatkan target preminya itu di crediting 125%. Misalnya contoh 10 juta target preminya, berarti teman-teman dapat tambahan 125% lagi, yaitu 12.500.000 ke trip untuk sampai masuk ke trip ke Jepang ya, itu cara perhitungannya. Oke, next, Cilina. Nah, jadi teman-teman yang masih ada yang masih teman-teman ngejar ya kontes Q Experience, terus ada Q Submit. Nah, ini adalah kuartal terakhir, kuartal 4 ya, teman-teman. Jadi pastikan ya kita jangan sampai terlewatkan kontes ini. Ini adalah trip tambahan dari Sequis ya. Jadi bagi teman-teman yang masih nggak tahu caranya, nanti boleh silakan tanyakan ke leadernya bagaimana cara meraih trip tambahan ini ya. Jadi saya nggak perpanjang lagi. Next, Cilina. Oke, next lagi Cilina. Oke, nah ini adalah trip ketentuan destination 2021 ya. Jadi untuk yang ke Jepang ya, pastikan teman-teman mencapai FYCP 300 juta itu mudah sekali ya teman-teman. Dalam 1 tahun kita hanya mengejar 300 juta aja bisa dapat 1 trip ke Jepang. Ya, kalau dulu-dulunya itu saya masih ingat pertama kali saya jadi agent saya harus ngejar trip privilege itu 400 jutaan. Nah, karena di kondisi pandemi ini, nah kita diringankan gitu, 300 juta udah bisa dapat ke Jepang, luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini, oke? Next, Cilina. Nah, jadi sekedar info saja teman-teman ya, Sequis sudah melakukan klaim untuk COVID ya.
COVID sebesar 167M, teman-teman. Nah, ini kita bisa viralkan di medsos kita bisa viralkan by WhatsApp ke nasabah-nasabah kita, calon nasabah kita yang sedang prospek pun. Nah, kita boleh infokan bahwasanya ini loh, bukti klaimnya Sequis sudah melakukan untuk COVID aja 167M gitu. Jadi ini adalah bukti nyata ya. Kita harus berbangga hati dengan Sequis. Oke, next, Cilina. Nah, jadi Sequis juga ada ya program ya pasca vaksinasi ya. Jadi bagi nasabah yang ambil asuransi kesehatan Sequis, baik Health Platinum Plus atau AMC Booster. Nah, teman-teman bisa sharingkan ke nasabah bahwa Sequis ada memberikan program pasca vaksin dan juga ada isoman COVID ya. Jadi itu untuk ketentuannya ya teman-teman bisa baca di memo. Itu semua sudah kita share di grup ya. Kalau teman-teman nggak tahu boleh silakan tanya ke leadernya masing-masing ya. Oke, next, Cilina. Ya, ini adalah ketentuan isomannya. Oke. Nah, sip. Thank you, Ci. Nah, teman-teman, tadi saya sudah sharingkan begitu banyak sekali kontes-kontes yang ada di bulan Juli ini. Teman-teman pasti sudah panas ya melihat semua kontes yang bagus-bagus di bulan Juli ini. Teman-teman pasti penasaran gimana sih saya untuk mencapai penjualan saya tuh bisa lebih speed lagi ya di bulan Juli ini. Nah, malam ini kita akan belajar bersama dengan narasumber kita yaitu BP Founder Mercy, Pak Hui Bing ya. Langsung saja ya teman-teman kita sambut Pak Hui Bing. Yuk kita beri aplaus buat Pak Hui Bing. Boleh secara virtual ataupun video teman-teman. Silakan Pak Hui Bing. Oke, selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Oke, senang sekali teman-teman. Hari ini kita bertemu kembali walaupun secara virtual, tapi saya yakin percaya bila kita memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan, maka ini adalah kesempatan paling berharga bagi kita bagaimana supaya hasil kinerja performa yang jauh lebih baik. Bagaimana kita bisa reach the impossible and finish better, bigger, stronger in 2021. Jadi bagaimana caranya sehingga kita bisa mencapai sesuatu yang awalnya tampaknya tidak mungkin gak bisa dicapai, tetapi ternyata ketika saya melakukan aktivitas dengan baik, saya menjalankan 20 points a day, saya meningkatkan kapabilitas saya meningkatkan kapasitas diri saya, dan akhirnya saya bisa menyelesaikan tahun 2021 ini dengan lebih baik, lebih besar, dan lebih kuat. Kenapa? Karena ini adalah awal daripada semester kedua, kesempatan bagi kita semua untuk mendapatkan yang terbaik pada saat ini. Situasi pandemi saat ini bagi kebanyakan orang kayaknya susah, ada yang putus harapan, ada yang mengeluh, dan sebagainya. Tapi saya ingin mengatakan kepada rekan-rekan, ternyata ada kontes luar biasa yang di-launching oleh perusahaan kita, di mana ada hampir sekitar 30 orang yang menjual, 30 orang yang selama 3 bulan itu bisa menjual FYCP 500 juta. Jadi dari April, Mei sampai Juni, mereka itu bisa 3 bulan menjual lebih dari 500 juta, bahkan ada yang 1 miliar. Nah, ini membuktikan apa? Bahwa di tengah suasana pandemi saat ini, ketika ada orang yang mengeluh, ketika ada orang yang berputus asa, ketika ada orang yang mau menyerah, ternyata di sisi lain kita bisa melihat ada orang-orang luar biasa dengan performa luar biasa. Apa yang membuat mereka itu begitu hebat, begitu luar biasa? Nah, hari ini kita akan membahas beberapa di antaranya, sehingga kita juga bisa seperti mereka, kita bisa tampil lebih luar biasa, kita bisa memiliki kapasitas diri yang lebih baik, kapabilitas diri yang lebih bagus, kita tidak akan mudah menyerah, kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan berputus asa, tetapi sebaliknya
kita punya semangat jiwa yang menggebu-gebu. Jadi 30 orang itu membuktikan bahwa segala sesuatu yang pada awalnya terasa sulit, tetapi ketika kita mengetahui apa yang perlu dilakukan, ketika kita mau berusaha, maka semua itu bisa kita raih dan menjadi kenyataan. Saya tidak tahu apa yang menjadi target dari teman-teman untuk berikutnya. Tetapi tadi Christina menjelaskan bahwa untuk 2 bulan ke depan, yaitu bulan Juli dan bulan Agustus, di mana bila setiap dari diri kita bisa menjual 300 juta, maka kita akan mendapatkan reward tambahan uang cash 25 juta selain kontes-kontes tadi lainnya. Dan kalau jual 300 juta itu sudah pasti Anda dapat 1 free tiket ke Osaka. Nah, teman-teman, apa yang membedakan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berprestasi dibandingkan dengan orang-orang yang biasa? Yang pertama, kita berbicara tentang mindset. Yang kedua, apa artinya yang kedua dan kedua? Artinya ini penting sekali, itu adalah namanya skill. Dan yang ketiga adalah attitude atau sikap mental. Jadi kalau kita memiliki grow mindset, bukan fixed mindset, maka yang terjadi adalah kita akan memiliki sikap mental yang positif. Kita akan optimis. Kita akan mengikuti konsistensi dan persistensi. Kenapa? Karena mindset kita adalah mindset seorang pemenang, bukan mindset seorang pecundang. Dan itu akan membuat kita lebih rajin mengikuti training, belajar meningkatkan kualitas diri, belajar meningkatkan kapasitas diri, sehingga yang menjadi penentu akhirnya itu adalah attitude atau sikap mental kita. Jadi saya ingin ingatkan kembali lagi teman-teman bahwa profesi di asuransi ini sebenarnya adalah profesi yang mulia. Selama kita memiliki mindset bahwa profesi kita adalah profesi yang mulia, kita ingin membantu lebih banyak nasabah untuk mendapatkan proteksi yang lebih baik. Kemudian kita ingin membantu lebih banyak orang untuk mendapatkan income yang lebih baik. Maka Pak Tata mengatakan commissions will come from the mission. Artinya kalau kita menempatkan misi di atas komisi, maka yang terjadi adalah justru komisi kita akan mengalir dengan lancar. So sebelum kita menjadi seorang tenaga penjual, terutama bidang financial consultant, maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus bisa membantu diri kita merencanakan kehidupan kita dengan baik. Kalau kita tidak bisa membantu diri kita merencanakan keuangan dengan lebih baik, bagaimana mungkin kita bisa membantu orang lain untuk merencanakan kehidupannya jauh lebih baik? So, orang bijak mengatakan, make your financial check-up before check others' financial condition. Jadi teman-teman, ini ada pedoman yang bisa teman-teman lakukan. Bagaimana teman-teman mengalokasi income Anda. Yang pertama, donasi itu nomor 1. Anda boleh sisihkan berapa banyak terserah Anda. Yang kedua, kalau punya hutang jangan pura-pura lupa. Harus selalu utamakan sisihkan uang untuk membayar hutang. Ketiga, ingat sisihkan untuk simpanan. Keempat, baru habiskan untuk kebutuhan. Dan yang kelima, ingat untuk upgrade dari kepala ke atas untuk investasi di pengetahuan. Dan sisanya Anda mau gunakan untuk keinginan Anda, silakan. So teman-teman, ini adalah hal penting yang harus kita lakukan. Sehingga ketika kita ketemu dengan nasabah, kita punya power, kita punya aura, bagaimana mengarahkan nasabah. Nasabah yang mengatakan tidak punya uang, tidak percaya asuransi, atau mau tunggu dulu, mau tanya istrinya, dan sebagainya, maka Anda punya keyakinan
bagaimana untuk meyakinkannya. Jadi hal ini di sini kita belajar namanya personal branding. Nah, kita tahu citra diri kita seperti apa, kemudian kita belajar selalu terbuka, siap membantu, siap melayani, siap untuk bertumbuh dan disiplin, sehingga nantinya kita memiliki namanya ABC mindset atau always be closing mindset. Nah, selanjutnya adalah ingat, follow your leader, follow the system, believe company, believe product, dan terpenting adalah believe yourself. Teman-teman, percaya kepada leader Anda. Tidak ada seorang leader yang mau menjerumuskan agennya. Karena agennya kalau terjerumus, agennya tidak mendapatkan income yang baik, maka leadernya pasti otomatis tidak akan mendapatkan income yang baik. Percaya kepada apa yang dilakukan oleh leader Anda. Anda boleh memberikan masukan kepada mereka, tetapi ingat, kalau dia sudah pernah berhasil, dia sudah pernah melakukan lebih, maka hal-hal baik ikuti, kemudian jalankan. Nah, yang kedua itu adalah follow the system. Sistemnya seperti apa, kita ikuti, kita jalankan, sehingga proses edifikasi, proses edukasi, kemudian proses duplikasi itu akan berjalan. Yang ketiga, percaya kepada perusahaan. Kalau Anda tidak percaya kepada perusahaan, bagaimana Anda bisa menjual produk dari perusahaan itu? Dan kemudian percaya pada produk yang Anda jual. Ingat, setiap produk itu fungsinya berbeda-beda. Di dunia ini tidak ada produk yang terbaik, tidak ada produk yang termurah. Yang ada adalah produk yang bermanfaat. Anda yakin bahwa produk yang bermanfaat, maka Anda akan bisa menjual kepada orang-orang yang Anda sharingkan. Kemudian yang terpenting dari itu semua adalah percayalah kepada diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak percaya kepada diri sendiri, maka yang terjadi adalah apapun dukungan dari leader Anda, apapun dukungan dari sistem, apapun dukungan dari perusahaan, dan produk sebaik apapun juga, teman-teman tetap tidak akan bisa menjualnya. Kenapa? Karena kuncinya adalah di teman-teman sendiri. Nah, jadi kalau kita berbicara sistem, kita udah tahu bahwa Sequis sekarang menyediakan 3 layer 8 generasi. Tujuannya adalah supaya kita bisa membangun bisnis yang nantinya mendatangkan passive income untuk kita, yang nantinya benar-benar bisa diwariskan. Kalau teman-teman berpikir ingin sebuah bisnis yang jangka panjang, kemudian menghasilkan, dan akhirnya bisa memberikan kebebasan finansial untuk teman-teman, maka mulailah mengikuti sistem. Nah, saya nggak bicara panjang lebar tentang sistem ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana teknik-teknik yang bisa digunakan dalam menjual. Nah, ini simpel dan sederhana, teman-teman. Saya nggak kupas panjang lebar, banyak sekali, tetapi beberapa tips yang biasa digunakan oleh para penjual hebat, di mana mungkin kita sudah tahu, tetapi kadang kita lupa untuk mempraktekkannya. Kalau kita lupa untuk mempraktekkannya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tidak punya kesempatan untuk berkembang. Jadi, teman-teman perlu ingat bahwa dalam menjual asuransi, sebenarnya yang kita jual itu pertama adalah diri kita. Kemudian kita menjual ide, kita menjual kepercayaan, dan kita juga menjual atau janji-janji yang dituliskan di polis. So, banyak orang mengatakan bahwa orang yang bisa menjual asuransi itu adalah orang hebat. Kenapa? Karena dia menjual namanya kontrak. Kontrak itu hanyalah tulisan berupa klausul yang tertulis pada polis, tetapi kita bisa menjualnya
maka orang-orang mengatakan itu orang hebat. Sebenarnya teman-teman, menjual asuransi itu sama saja kita menjual barang-barang. Hanya perbedaannya adalah barang-barang itu tangible, bisa Anda lihat, bisa Anda pegang. Tetapi asuransi itu berupa kontrak di mana dia wujud nyatanya cuma sebuah polis, di dalamnya ada klausul-klausul, sehingga orang butuh berpikir panjang. Apalagi kalau jual produk, orang lihat barangnya, dia beli satu kali, sementara menjual asuransi, dia perlu bayar berkali-kali. Nah, ini yang membuat orang berpikir. So, teman-teman, kalau kita tahu bahwa sebenarnya kunci penjualan itu adalah di diri kita, di ide kita, di kepercayaan orang terhadap kita, di janji kita seperti yang tertulis dalam polis untuk nasabah-nasabah kita, maka yang terjadi adalah kita akan memiliki confidence level yang lebih baik dalam menjual asuransi. Nah, ini yang pertama adalah banyak orang mengatakan bahwa ketika Anda ingin menjual, maka Anda mulai belajar namanya personal grooming. Yang dinamakan dengan personal grooming itu adalah dimulai dari penampilan luar. Memang penampilan luar itu tidak menentukan, tetapi penampilan luar itu bisa memancing orang, bisa meyakinkan orang, sehingga mereka lebih mau mendengarkan, kemudian berkomunikasi dengan diri kita. Saya waktu SMA di Tanjung Balai itu ada kenal seorang penjual sayur yang hebat. Jadi biasanya itu saya akan ikut nenek saya pergi ke pajak. Nah, saya yang membawakan barang belanjaan dari nenek saya. Nah, pada saat itu saya sering ketemu dengan seorang ibu-ibu gemuk, di mana ibu ini dia walaupun di pasar, tetapi dia tidak memakai daster seperti ibu-ibu yang lain. Jadi ketika saya melihat ibu ini, kesan saya adalah orangnya rapi, kemudian nenek saya suka sekali membeli sayur dari dia. Walaupun sebenarnya saya pernah melihat bahwa sayur di samping-sampingnya, di kios-kios lainnya itu ternyata ada yang lebih murah. Tetapi kenapa nenek saya yang notabene lebih tua, dia lebih suka membeli kepada ibu ini? Walaupun ibu ini orang yang gemuk, tetapi saya melihat bahwa penampilan dari ibu itu, cara berpakaiannya, itu lebih baik dibandingkan dengan penjual-penjual lainnya. Nenek saya mengatakan apa? Ketika ibu mau membeli, maka lihatlah kepada penjualnya. So, teman-teman, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang namanya manusia itu adalah suka melihat. Kita lebih suka melihat orang yang pakaiannya rapi, rambutnya tertata dengan rapi, kemudian cara berbicaranya juga lebih baik, lebih bagus. Kita rata-rata lebih suka melihat hal-hal yang lebih baik, lebih bagus. So, dalam menjual, mau gak mau, yang pertama sekali harus kita perbaiki itu adalah personal grooming. Jadi personal grooming ini penting, kenapa? Karena dia bisa mendatangkan keyakinan kepada diri kita, walaupun asalnya sebenarnya dari luar diri kita. Tadi kita berbicara bahwa seorang sales yang paling penting adalah believe yourself. Percaya kepada diri Anda sendiri. Sementara cara berpakaian personal grooming itu adalah berbicara dari luar. Oke? Karena dia berbicara dari luar, tetapi dia bisa menambahkan keyakinan kita. Teman-teman mungkin bisa melihat ada orang yang dia percaya kalau dia pakai warna cerah ketika
ketemu dengan orang lain, maka transaksinya akan lebih mudah deal. Nah, ini adalah kepercayaan yang dia bangun berdasarkan pada keyakinan bahwa kalau dia memakai pakaian yang warnanya cerah, rapi, maka biasanya itu akan terjadi closing atau penutupan penjualan. Tetapi kalau dia memakai warna-warna pakaian yang lebih gelap, yang coklat, yang abu-abu, yang biru tua, maka biasanya susah closing. Jadi ini pengaruhnya dari mana? Pengaruhnya dari yang namanya confidence atau keyakinan diri. Cara berpakaian itu secara simplified itu bisa menambah keyakinan seseorang. Ketika kita berpakaian kurang rapi, maka kita bertemu dengan orang lain, lalu lawan kita itu berpakaiannya rapi, maka mungkin kita akan kehilangan kepercayaan diri, atau kepercayaan diri kita itu lebih rendah dibandingkan dengan lawan bicara kita. So ketika kita walaupun dalam offline, kita video call dengan calon nasabah kita atau kita Zoom, yakinkan diri kita untuk selalu berpakaian lebih profesional untuk membentuk habit kita atau kebiasaan kita. Walaupun kita Zoom dari rumah, tetapi kita ingin tampil lebih baik, tampil lebih profesional. Karena kalau kita tampil lebih baik, lebih profesional, maka yang terjadi adalah orang-orang akan memperhatikan kita, orang-orang akan berbicara yang lebih baik tentang diri kita. So teman-teman, kunci pertama itu adalah mulailah dari saat ini kita berusaha untuk berpakaian lebih profesional. Walaupun saya orangnya pribadi lebih percaya pada keyakinan diri kita sendiri, tetapi saya juga yakin bahwa kalau hari ini saya merubah cara berpakaian lebih profesional, maka nasabah-nasabah pasti lebih yakin dari saya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu adalah avoid using yang slang. Sekarang ini dalam berkomunikasi dengan orang-orang tertentu, kadangkala kita suka menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya kurang dipahami oleh para calon nasabah kita. Terutama bahasa-bahasa slang pasaran yang mungkin karena asal daerah berbeda atau kemudian kebiasaan yang berbeda, ternyata itu bisa mendatangkan hasil yang berbeda. So kata-kata seperti itu mulai kita tinggalkan, tetapi kita berbicara dengan cara meniru apa yang dibicarakan oleh para calon nasabah kita. Jadi ketika kita berusaha untuk melakukan pendekatan di mana gaya bahasa kita, tata bahasa kita, cara kita berbicara dengan meniru dari cara berbicara customer kita, maka yang terjadi adalah kemungkinan sukses untuk closing akan lebih besar. Nah, sebelumnya kita sudah berbicara tentang bagaimana menyamakan frekuensi kita dengan frekuensi nasabah. Kita berbicara tentang teknik pacing and leading. Pacing itu adalah mengarahkan, kemudian leading itu adalah membuat sehingga dia matching dengan diri kita, mengikuti apa yang kita sampaikan. So dengan cara kita menghindari kata-kata yang tidak perlu, kata-kata pasaran, maka yang terjadi adalah akan ada kesamaan. Nah, kebetulan saya ada kenal seorang ibu yang luar biasa. Ibu ini adalah seorang agen MDRT, di mana ibu ini dia juga gemuk, tetapi dia setiap tahunnya saya selalu melihat dia naik pentas, kemudian dia menerima penghargaan demi penghargaan. Jadi saya sangat heran sekali bagaimana seorang ibu
yang dimana menurut orang-orang bahwa orang yang bisa sukses di dunia asuransi adalah orang-orang yang dia penampilannya bagus. Kalau cewek maunya cantik, kalau cowok maunya tampan, slim, dan sebagainya. Tetapi ternyata ibu ini, dia satu, penampilannya gemuk, dua, cara berpakaiannya rapi, tetapi biasa-biasa saja. Yang ketiga, dia kalau berbicara itu suaranya keras dan lebih mendominasi dengan nada menyerocos. Tetapi saya heran kenapa dia setiap tahun itu bisa menjual begitu banyak polis, kemudian dia bisa membawa anak-anaknya itu ikut trip. Jadi berkali-kali saya ikut trip penghargaan dari Sequis, sering ketemu dengan ibu ini, sehingga suatu hari dalam perjalanan bus yang sama, saya berbicara dengan anaknya. Nah, anaknya ini kebetulan hari itu dia libur, sehingga dia ikut mamanya pergi trip. Nah, anaknya ini tidak menjual, tetapi mamanya itu ada mengalokasikan sebagian dari penjualannya untuk nama anaknya. Jadi anaknya itu, di nama anaknya itu juga capai privilege member, di nama ibu itu sendiri juga capai privilege member. Jadi awalnya saya heran karena anak muda ini masih muda sekali, paling saya lihat usia 21 atau 22 pada saat itu. Jadi saya bertanya kepada dia, lu gimana sih cara kamu menjual sehingga kamu bisa akhirnya mencapai trip, memenangkan kontes dari Sequis, dapat jalan-jalan gratis ini. Akhirnya anaknya ini bercerita bahwa sebenarnya yang menjual itu bukan saya, tapi mama saya. Lalu saya bertanya, wah berarti mama kamu itu luar biasa sekali. Mama kamu sudah capai privilege member, dia kemudian kelebihan dari produksinya, dia jual dengan pakai nama kamu, berarti mama kamu itu jualnya hebat sekali. Kamu tahu nggak apa sih kegiatan yang dilakukan oleh mama kamu setiap harinya? Nah, jadi dia bercerita bahwa mamanya itu suka kali jalan-jalan. Nah, jadi mamanya itu kalau bahasa Chinese-nya itu adalah basic piyama. Gak bisa duduk tenang-tenang di rumah. Dia pergi ke pasar, ketemu siapa saja, penjual-penjual, dia nyerocos. Dia nanti ke tetangga sebelah, ke komplek rumah mereka itu juga nyerocos. Bahkan anaknya mengaku mama saya itu cerewetnya minta ampun. Tetapi ada satu ciri khas dari mamanya adalah ketika berbicara, mamanya itu selalu berbicara dari dalam hatinya. Kemudian bahasa yang digunakan oleh mamanya itu adalah bahasa pasaran yang mudah dimengerti oleh siapa saja. Sehingga dengan gayanya itu, mamanya itu sangat terkenal. Jadi kalau di Lombok, di Lombok, kalau orang mau cari asuransi, orang pasti akan teringat sama mamanya. Orang tidak cari agen asuransi yang lain, orang tidak cari dari sebelah-sebelah, tapi orang pasti akan teringat sama mamanya dan mereka akan cari mamanya. Kenapa? Karena sudah terbentuk brand image dari mamanya, di mana mamanya itu kalau dia berpakaian, suka sekali berpakaian warna merah. Jadi kemana-mana mamanya itu kalau bepergian, mamanya itu suka yang ada corak warna merahnya. Kenapa? Karena mamanya mengatakan bahwa kalau saya berpakaian warna merah, kelihatannya saya itu akan lebih bersemangat, kelihatannya saya lebih muda, sehingga saya ketika berbicara dengan orang lain, saya merasa lebih yakin, dan kayaknya orang-orang juga senang ketika saya berbicara dengan mereka. Nah teman-teman, itulah yang tadi kita katakan dengan pertama, benahi dulu diri kita, penampilan diri kita. Apa yang kita percayai itu akan membawa kita bisa menjual lebih baik. Dan kedua, kata-kata yang digunakan mamanya itu adalah kata-kata ramah, kata-kata pasaran yang biasa dipakai oleh orang-orang. Jadi itu yang mengakibatkan bahwa mamanya itu bisa menjual begitu banyak polis
dan bisa mengantarkan dirinya dan anaknya itu bisa jalan-jalan ke luar negeri. So, teman-teman, menggunakan bahasa kelas tinggi itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Menggunakan kalimat-kalimat, kata-kata yang hanya dimengerti oleh diri kita atau kalangan tertentu saja, boleh-boleh saja. Tetapi ketika kita berhadapan dengan nasabah, maka berusahalah memakai kata-kata yang digunakan oleh nasabah. Jadi nasabah kalau mengatakan kata-kata spesial seperti apapun, maka coba kita ikuti. Maka yang terjadi adalah biasanya hubungan kedekatan kita dengan nasabah akan lebih baik. Yang terjadi adalah persentase closing itu akan meningkat. Nah, yang ketiga itu adalah find common ground. Nah, ini dinamakan dengan find common ground itu adalah kita menemukan kecocokan yang menjadi dasar bagi kita untuk berkomunikasi dengan lebih baik, untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan calon nasabah kita. Nah, tentu saja untuk ini yang perlu kita lakukan adalah menanyakan pertanyaan-pertanyaan, kemudian menemukan apa-apa yang bisa kita gunakan sehingga itu akan menjadi kesamaan atau menjadi hal-hal yang tidak membedakan diri kita dengan calon klien kita. Jadi contohnya misalnya apa? Misalnya ketika kita ketemu dengan nasabah, kita bisa bertanya untuk mencari data dan fakta sebenarnya apa yang terjadi dalam keluarganya. Misalnya bertanya tentang anak-anaknya, pendidikan anaknya, sekolahnya di mana, usianya berapa, kesukaan anak-anaknya seperti apa, atau bertanya tentang bisnis dari suaminya, apa yang menjadi fondasi keuangan mereka pada saat ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan membantu kita untuk menemukan apa sebenarnya yang nantinya akan menjadi fokus atau kebutuhan daripada si nasabah. Nah, hal-hal seperti ini akan memudahkan kita sehingga akhirnya kita bisa melakukan closing dengan lebih baik. Nah, kebetulan karena saya seorang vegetarian, pernah suatu ketika saya diperkenalkan oleh nasabah saya kepada calon nasabah tertentu. Nah, calon nasabah ini ketika saya ke tempat dia, kenalan, ngomong, dan sebagainya, dari funding udah saya lakukan, tetapi saya belum menemukan apa yang menjadi common ground yang bisa menimbulkan keyakinan dari nasabah ini kepada saya. Nah, ternyata setelah ngomong sana, ngomong sini, produk juga udah jelaskan, tetapi tanda-tanda pembelian buying signalnya belum ada. Akhirnya saya berbicara tentang namanya. Nah, jadi kebetulan saya bertanya, kalau seandainya ini terjadi, kamu beli polis asuransi ini, kamu kepingin nggak kamu wariskan kepada mama kamu yang memang notabene mama kamu itu sudah lebih tua dari kamu. Lalu si nasabah ini menjawab bahwa ya pasti dong, walaupun saya sudah mempunyai istri, tetapi saya kepingin juga untuk memberikan hal-hal yang terbaik untuk mama saya. Akhirnya cerita sana, cerita sini, dia cerita masa kecilnya seperti apa, lalu berkat mamanya akhirnya dia bisa berhasil, bisa punya toko, berkembang satu demi lainnya. Nah, dari sana dia bercerita tentang mamanya, akhirnya dia bercerita bahwa mamanya itu suka kali bersembahyang. Nah, kebetulan karena dia berbicara tentang mamanya suka kali bersembahyang, lalu dia cerita mama dia itu kalau setiap Cid sama Cago, pasti dari kecil bahwa mereka pergi sembahyang ke kelenteng, kemudian membuat persembahan dan sebagainya. Dan dia cerita, akhirnya saya juga bercerita bahwa iya, saya juga seorang vegetarian. Nah, saya juga melakukan hal-hal seperti itu. Nah, dari sana ketemu namanya common ground. Nah, ketika common ground ini sudah terbentuk, maka yang terjadi adalah nasabah merasa lebih dekat dengan kita,
Dan ketika kita berbicara kembali lagi, seolah-olah hatinya lebih terbuka, sehingga dia bisa menerima apa yang kita sampaikan. Singkat kata, dari yang saya tawarkan pada saat itu, yaitu seminar mobil, akhirnya dari belum closing, dia ambil 2 paket, 1 untuk istrinya, 1 untuk dirinya sendiri. Jadi saya closing 2 paket pada saat itu. Jadi teman-teman, maksud saya bercerita tentang common ground ini adalah kadangkala dalam penjualan kita tidak perlu panjang lebar bercerita tentang produk. Produk itu penting, fitur produk penting, tetapi kadangkala menemukan common ground dari nasabah itu lebih penting, sehingga komunikasi itu berjalan dengan lebih baik, lebih bagus. Oke, itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah learn from experience coworker. Artinya kita mau belajar dari rekan-rekan kerja kita, agen-agen senior, atau bahkan agen-agen baru yang berhasil, yang berpengalaman. Ingat, orang yang muda kemungkinan dia punya pengalaman yang lebih banyak dari diri kita yang berusia lebih lanjut. Usia belum tentu menentukan pengalaman. Misalnya contoh, ada orang yang jadi agen di usia 40, dan ada orang yang jadi agen di usia 25. Bisa saja orang yang berusia 25 itu lebih baik pengalamannya dari kita yang berusia 40. So, ada sikap mental yang harus dimiliki oleh setiap agen yang mau berhasil, yaitu jangan memandang rendah orang lain. Jangan underestimate orang lain. Jangan menganggap diri Anda hebat luar biasa. Walaupun Anda punya pengalaman yang banyak, Anda pernah menjadi penjual hebat yang luar biasa, Anda pernah closing ratusan paling miliaran, tetapi ingat bahwa kadangkala apa yang kita pelajari di masa lalu itu bisa saja saat ini sudah berubah. Pendekatan kita di zaman lalu sama dengan pendekatan kita di saat ini itu berbeda. Sehingga kita perlu belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman, di mana mereka lebih berhasil. So, jadilah gelas yang terbuka. Jangan pernah kita menjadi gelas yang tertutup. Kenapa? Karena ketika kita menjadi gelas yang tertutup, kita tidak bisa mengisi apapun lagi ke dalam gelas tersebut. Tetapi minumlah sebagian daripada air dalam gelas tersebut, cernalah, kemudian berikan kesempatan Anda untuk mengisi gelas tersebut dengan air yang baru. Artinya apa? Artinya adalah bersikap terbuka untuk pembelajaran dari siapapun juga. Jangan pernah sombong dengan apa yang pernah kita capai sebelumnya. Kenapa? Karena apa yang kita capai sebelumnya itu adalah masa lalu. Yang harus kita lakukan adalah di masa sekarang supaya kita punya kehidupan yang lebih baik di masa depan. So, belajarlah dari pengalaman rekan-rekan yang lainnya. Nah, saya paling ingat itu adalah cerita dari dulu ada seorang agency head yang menurut saya itu luar biasa, namanya Ibu Tonia. Jadi Ibu Tonia ini adalah seorang, usianya pada saat itu udah tua ya, sekitar 60, saya bilang seorang nenek-nenek. Kenapa? Karena saya melihat bahwa ketika Prospero, Region Prospero berada di bawah naungan Ibu Tonia, saat itu lagi jaya-jayanya. Jadi suatu saat saya ketemu dengan beliau, itu sama di bus yang sama, saya tanya kepada dia, Bu, apa yang membuat Ibu di usia sampai sekarang ini masih betah menjalankan asuransi, makin begitu bersemangat, karena saya kagum sekali dengan Ibu Tonia, dia pakaiannya kemana saja selama trip itu selalu rapi. Jadi saya melihat ada seorang itu di mana dia sudah tua, tetapi penampilannya itu selalu prima,
penampilannya itu terkesan dia sangat intelek, sangat pintar, kemudian dia tidak seolah-olah merendahkan orang lain. Karena kita melihat cara berpakaian dan sorot mata orang lain, kita melihat bahwa ini orang sombong. Tetapi saya tidak merasakan kesan seperti itu dari seorang Ibu Tonia. Nah, saat itu saya bertanya, apa yang menjadi rahasianya? Dia cuma mengatakan, saya dari muda, dulu-dulunya dia pernah bekerja di bank, dari muda itu saya sudah selalu belajar dan saya selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Jadi mamanya mengatakan kepada dia bahwa kita selama masih hidup, kita harus meniru orang Jepang di mana selalu mau belajar apa saja. Jadi orang Jepang itu terkenal dengan segala macam situasi dan kondisi, mereka hobinya membaca, bahkan ketika mereka berada di bus yang sesak, mereka juga bisa membaca. Jadi mamanya selalu menceritakan bahwa kalau orang yang memiliki pengetahuan, maka dia bisa menguasai dunia. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibu Tonia kepada saya. Lalu saya bertanya kepada dia, nah Bu, dari pengalaman Ibu yang sudah begitu lama, sebenarnya profesi agen asuransi ini mudah atau susah? Karena saya melihat kalau pribadi saya itu kadang-kala up and down. Kadang-kala saya bisa bersemangat sekali, kalau closing dan closing bersemangat sekali, tapi kalau nggak closing kadang bisa stres, Bu. Nah, dia bercerita bahwa hidup ini perlu namanya dilakoni. Ketika kita bertemu dengan permasalahan, maka kita belajarlah dari pengalaman-pengalaman orang lain. Nah, dari Ibu Tonia saya belajar satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Dia bercerita bahwa dia punya teman dari muda, tapi dia sudah menjadi agen asuransi puluhan tahun. Temannya itu kaya raya, koleksi mobilnya banyak sekali, tapi temannya itu tidak pernah mau membeli asuransi jiwa dari dia. Lalu dia selalu berpikir, apa sih yang harus dia katakan kepada temannya sehingga temannya itu mau membeli dari dia. Jadi setiap kali di sela-sela kesibukannya, asal dia teringat pada temannya, dia pasti visit ke tempat temannya, tanya kabarnya seperti apa, lalu ke rumahnya jalan-jalan. Jadi suatu hari ketika dia lagi ke rumah temannya ini, temannya itu lagi memperbaiki ban serep. Jadi lagi bannya supirnya itu. Jadi dia memperhatikan, akhirnya dia bertanya satu pertanyaan kepada si temannya ini. Kenapa ya setiap mobil yang kamu miliki itu tetap ada ban serepnya? Teman-teman, pertanyaan ini bagi kita mungkin pertanyaan yang sederhana. Menurut kita, itu kan pertanyaan biasa. Tetapi banyak orang yang sudah mengetahui tentang pertanyaan ini, tetapi belum pernah mempraktekannya. Ibu Tonia mengatakan bahwa selama ini saya sudah mengetahui bahwa mobil itu punya ban serep sebagai cadangan, ini bisa kita gunakan untuk pendekatan kepada nasabah ketika nasabah belum mengambil keputusan untuk membeli dari kita. Tetapi saya belum pernah mempraktekannya. Sampai pada hari itu, ketika bertemu dengan temannya ini, dia melihat lagi supirnya mengganti ban cadangannya, dia tiba-tiba terlontarkan pertanyaan itu. Jadi temannya itu berhenti sejenak, berpikir, kemudian menjawab, ya karena apapun bisa terjadi. Nah teman-teman, dari kata-kata temannya itu akhirnya Ibu Tonia bisa mengarahkan temannya, dan akhirnya temannya inilah yang menjadi salah satu nasabah terbesarnya yang selalu tambah UP, tambah produk dari Ibu Tonia. Jadi yang ingin kita sampaikan, ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah hari ini kita belajar sebuah pengalaman dari Ibu Tonia, di mana dia begitu gigih, dia mau melakukan apa saja untuk membangun koneksi hubungan
dengan calon kliennya, dengan temannya tersebut. Walaupun temannya itu sudah puluhan tahun dia prospek, tidak membeli dari dia, tetapi dia tidak pernah putus asa. Saya yakin dan percaya teman-teman juga punya banyak sekali teman-teman atau nasabah yang awalnya teman-teman prospek, tetapi mereka tetap tidak mau, dan akhirnya saat ini mereka mau membeli dari Anda mungkin setelah 2 tahun, 3 tahun, tetapi pengalaman dari Ibu Tonia, orang kaya puluhan tahun yang dia prospek tidak membeli dari dia, itu sangat mengesankan diri saya. Itu sebabnya saat ini, kalau ketika saya ketemu dengan orang kaya, harusnya dia punya kemampuan untuk membeli, tetapi belum bisa membeli dari saya selalu teringat kata-kata dari Ibu Tonia, menjalankan asuransi itu perlu namanya kesabaran dan penjiwaan. Kesabaran dan penjiwaan. Sabar itu tidak cukup, tapi kita perlu penjiwaan. Penjiwaan itu seperti apa? Karena kita tahu, kita percaya bahwa apa yang kita sampaikan kepada klien, kepada calon nasabah kita, itu tujuannya adalah demi kebaikan calon customer kita. So, selama kita percaya bahwa kita memberikan yang terbaik, ada penjiwaan dalam diri kita, maka yang terjadi adalah kita akan bisa tetap sabar dan bisa tetap mengunjunginya kembali, walaupun dia masih belum membeli dari diri kita. Kesimpulannya adalah banyak sekali di antara agen-agen kita, termasuk diri saya sendiri, kadang kita berbicara pengalaman dari orang yang closing. Wah, luar biasa ya. Ini kok dia bisa closing sampai 500 juta, dia memenangkan kontes luar biasa. Kita paling cerita apa? Iyalah, koneksinya kan baik. Dia kan sudah tua. Jadi apa yang orang katakan ya segan sehingga orang mau membeli dari dia. Tetapi kita tidak melihat bahwa orang yang sudah tua itu sebenarnya energinya kalah dengan kita yang masih lebih muda. Bukankah seperti itu? Tetapi yang kita lihat kadang-kala adalah kita melakukan namanya blame, excuse, dan justify untuk membenarkan diri kita. So, kata kunci yang keempat ini adalah selalulah menjadi gelas terbuka, siap belajar sehingga kita bisa tampil lebih baik lagi. Nah, tips berikutnya itu adalah lebih antusias. Nah, kadangkala ada orang mengatakan apa? Kayaknya auranya jelek. Kayaknya dia kurang bersemangat. Nah, kenapa orang bisa mengatakan auranya jelek, dia kurang bersemangat? Karena kadangkala dari kata yang kita keluarkan, orang bisa menafsirkan apa yang sedang terjadi pada diri kita. Ketika orang melihat diri kita auranya kurang begitu bagus, bagaimana mungkin kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik? Jadi aura yang baik termasuk sikap antusias atau semangat ini akan membuat kita itu lebih mudah membuka pikiran dan hati dari orang-orang yang sedang kita prospek. Siapapun orangnya di dunia ini lebih menyukai orang yang lebih antusias. Saya punya pengalaman, saya masih ingat ketika awal-awal saya menjadi agent, terus saya ada agent di bawah saya namanya Elianto. Nah, saat itu saya baru memulai dan saya ada ketemu dengan FOD si Elianto ini ke rumah salah satu temannya di mana rumahnya besar sekali, mewah sekali. Nah, ketika sampai di sana, kita aja merasa gila ya orang ini kaya sekali. Lalu kadang-kadang kita bisa merasa bahwa, aduh, gimana ya saya berbicara dengan orang ini. Kayaknya mereka itu pasti orang hebat, orang luar biasa. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita bisa merasa diri kita lebih rendah. Padahal itu adalah sesuatu yang belum tentu benar. Itu adalah datangnya dari diri kita sendiri. Orang lain belum tentu dia kaya memandang rendah diri kita sebagai seorang agen asuransi. Tetapi kebanyakan kita sendiri
menilai bahwa pekerjaan sebagai agen asuransi itu adalah pekerjaan sampingan, pekerjaan tidak terhormat. Nah, ketika kita punya pemikiran seperti itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan kehilangan spirit, kita kehilangan semangat, antusiasme, kita kehilangan keyakinan ketika berbicara dengan orang lain. Nah, yang saya lakukan itu karena saya ada ikut trainingnya, yang saya lakukan pada saat itu adalah tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, kemudian saya hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Banyak orang tidak percaya pada teori ini. Tapi saya percaya sekali kepada teori ini karena saya sudah mengalami berkali-kali. Dan di training yang saya ikuti dulu ketika saya menjadi seorang trainer di Superbrand, ini adalah salah satu cara bagaimana kita membuang energi negatif yang ada dalam diri kita dan kemudian mendatangkan aura positif melalui teknik pernafasan. Jadi itu yang saya lakukan, saya mencoba mengumpulkan diri saya, energi saya, dan ketika ketemu saya bisa tampil dengan lebih antusias. Jadi singkat kata, ketika saya prospek cerita, akhirnya nasabah oke lah, gak bicara panjang lebar. Pada Elianto mengatakan kepada saya, dia udah visit 10 kali lebih, tetapi belum pernah closing. Akhirnya dia minta saya untuk menemani dia. Sampai akhirnya ketika si Elianto itu dia mengantarkan polisnya kepada si nasabah. Jadi Elianto itu kenalnya dari anaknya si nasabah. Elianto bercerita kepada saya bahwa mamanya bilang, Tancu ketika ngomong itu dia bersemangat sekali, kemudian bahasanya teratur, mudah dimengerti, tidak kesannya menggurui, sehingga orang itu langsung tertarik dan akhirnya ya udah gitu loh. Jadi kadangkala ketika kita lagi antusias, orang melihat kita lebih muda. Padahal usia saya dengan usia si Elianto itu terpaut jauh, hampir sekitar 10 tahun lebih lah. Nah, dia mengatakan itu adalah saudara kamu ya. Padahal bukan, dan itu usia kita juga terpaut jauh. So, teman-teman, orang yang bersemangat itu akan merasa memiliki energi yang lebih. Energi yang lebih itu akan bisa tampak pada orang lain, sehingga mereka akan lebih yakin pada diri kita. Nah, teman-teman, ini sekilas yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman bahwa sebenarnya masih banyak tips-tips lainnya, tapi akan kita bahas nanti di kemudian hari. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa teman-teman, selama Anda hari ini menjadi seorang agen asuransi, maka yang harus Anda yakini adalah bahwa satu, Anda bisa menjadi seorang penjual hebat. Dan kedua, Anda bisa melakukan terobosan baru dalam hidup Anda. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi Anda untuk menjadi seorang penjual hebat. Dan keempat, Anda punya mimpi untuk lebih sukses di dunia ini. Nah, hal-hal seperti ini akan membantu Anda sehingga Anda nantinya bisa memiliki keyakinan dalam menjual. Di training-training sebelumnya, di zaman-zaman dulu, ketika saya memulai agensi ini, saya selalu berbicara tentang satu, dare to dream bigger and bigger. Berani bermimpi lebih besar dan lebih besar. Bahkan ada gerakannya bagaimana kita melakukan mimpi yang lebih besar dan lebih besar. Kalau Anda memulai bisnis sebagai seorang agen asuransi, tetapi Anda tidak punya tujuan, Anda tidak punya impian, Anda tidak tahu apa yang mau Anda capai. Ketika Anda melihat orang pencapaiannya hebat, luar biasa, lalu Anda mengatakan kayaknya saya tidak bisa, maka itu yang harus Anda buang. Beranilah bermimpi lebih besar dan lebih besar. Kemudian, dare to learn more and more. Berani belajar lebih banyak dan lebih banyak lagi. Selanjutnya, dare to act faster and faster.
kita harus berani bertindak lebih cepat dan lebih cepat lagi. Kita tahu bahwa kunci sukses di bidang asuransi itu hanyalah masalah aktivitas. Kita tahu bahwa kunci suksesnya itu adalah di 20 points a day, di mana setiap hari seorang agen itu menyisihkan waktunya untuk memenuhi 20 poin dan 10 appointment a week, dan 10 kali pertemuan dalam 1 minggu. So, kalau teman-teman bisa jalankan ini dengan baik, saya yakin percaya bahwa teman-teman itu pasti lebih berhasil dalam bisnis ini. Nah, saya tidak mau panjang lebar untuk bahas ini lagi, cuma saya ingin bahas dengan teman-teman, yaitu bahwa produk daripada salah satu produk unggulan kita, yaitu Q-Smart Life itu terakhir dipasarkan pada bulan ini. Jadi bulan lalu itu seharusnya itu adalah bulan terakhir. Bulan lalu itu seharusnya adalah bulan terakhir. Tidak ada lagi. Tetapi karena banyak sekali SPAJ yang masuk ke perusahaan, SPAJ itu adalah SPAJ medical, cash besar, yang orang ambil UP 5M, 10M, 15M, 20M, bahkan ada satu yang ambil 50M, di mana pada saat ini masih dalam proses underwriting dari pusat. Jadi banyak sekali case-case Q-Smart yang terlempar ke bulan Juli ini. Contohnya di agensi kita itu juga ada case dari tim Holland yang ada terakhir masuk 100 juta, 100 jutaan, kemudian mau medical lagi, sempat lagi si Holland hubungi, nasabahnya nggak mau bayar lagi, CVT hubungan lagi, sampai dimarahi dan sebagainya. Mungkin nanti kita bisa suruh Holland cerita, tapi yang ingin saya ceritakan adalah ketika kita lagi antusias, kita benar-benar bersemangat menjalankan bisnis ini, kita memiliki impian yang lebih jelas, maka yang terjadi adalah yang rasanya tidak mungkin. Holland sendiri pikir mungkin cash 100 juta itu belum pernah, apalagi ada cash 200-an juta itu belum pernah, tapi ternyata itu ada nyata, benar-benar ada di hadapan kita. Itu karena apa? Karena kita melakukan namanya berani bertindak lebih cepat dan lebih cepat. Karena kemarin itu batas waktunya adalah sampai Juni. Jadi nggak mau bergegas untuk menyelesaikan. Kita puji Tuhan, ternyata kita diberikan kesempatan oleh company untuk memasarkan produk ini terakhir. Tapi harus clean cash. Clean cash itu artinya kalau nasabah itu punya riwayat penyakit, Anda boleh ajukan, tapi ujung-ujungnya tanpa ekstra premi. Jadi itu bisa diterima oleh perusahaan. Jadi kesempatannya adalah bulan ini terakhir, maka pergunakan bulan ini dengan baik. Kalau teman-teman tidak menggunakan bulan ini dengan lebih baik, maka bulan ini akan berlalu sia-sia saja. Jadi bulan ini fokus kita adalah jual produk Q-Smart, gak usah lirik-lirik produk yang lain lagi, fokus jual produk Q-Smart, kemudian fokus jual produk unit link, 2 ini saja. Jadi yang lain-lain teman-teman gak usah lihat. Dia kalau mau kesehatan dari Q-Smart bisa attach kesehatan. Dari unit link juga bisa attach kesehatan. Dia mau penyakit kritis dari tradisional juga bisa. Dia mau dana pendidikan dari tradisional Q-Smart juga bisa. Jadi fokus pada 2 ini saja. Gak usah lirik-lirik produk yang lain pusing-pusing. Saya yakin percaya itu hasilnya akan luar biasa sekali. Jadi bagi teman-teman yang belum paham tentang produk Q-Smart, cara menjualnya, maka teman-teman bisa belajar kembali lagi sehingga bulan ini bisa menjadi bulan terbaik untuk teman-teman semua. Saya yakin percaya bahwa kalau teman-teman fokus pada 2 ini, maka 2 bulan ini akan menjadi 2 bulan yang terbaik bagi teman-teman semua untuk memulai semester kedua ini dengan hasil yang lebih luar biasa. Oke, itu saja dari saya. Mungkin Christiana pakai laptop nggak ya?
Enggak, Tansu. Si Linawati pakai laptop. Kenapa, Oke. Tansu? Saya mau suruh share tentang proposalnya supaya bisa saya buat aja dulu ya. Oke, Oh. Christina mungkin sambil lanjutin aja penutupannya. Saya share dulu untuk proposal supaya teman-teman tahu. Nah, jadi Holland. Ya, Holland mana Holland? Jangan lari dulu Holland. Nah, oke. Nah, Holland silakanlah sharing. Bagaimana sih apa yang si Holland lakukan ya kan seperti yang Pak Huibing sampaikan tadi bahwa Holland itu di bulan Juli ini dengan timnya closing kalau dihitung 100 juta ditambah 260 juta, totalnya 360 Holland. Nah, bagaimana Holland? Apa yang Holland lakukan sehingga timnya itu bisa closing besar? Itu pastinya si agent ini ada aktivitas ya, aktivitas yang namanya prospecting. Dia kumpulin dulu nama-nama calon nasabah potensial untuk diajak ambil produk Qsmart Life ini. Kemudian approaching lah, ya kan, mulai ini ke tempat nasabah, ya kan, tawarin ke nasabah bahwasanya kita ada satu produk yang bagus banget dan sayang banget karena sudah mau repricing bulan Juni lalu itu. Jadi akhirnya satu agen ini udah closing satu keluarga ya. Jadi yang terakhir itu yang case besar itu pria, nasabahnya pria, usia 56 tahun. Jadi karena UP-nya 1,5 M itu perlu namanya medis B, yaitu LPK, laporan pemeriksaan kesehatan, urin dan juga EKG, cek jantung. Jadi, nah karena agennya itu berhalangan, jadi saya yang temani nasabah ini untuk pergi medical check up di Columbia Asia. Setelah itu ternyata dari hasil LPK-nya itu ditemukan bahwasanya nasabah ini rajin nih medical check up gitu. Jadi dimintalah check up yang tahun lalu, yang tahun Juni 2020 ditemukan gula darahnya itu naik 4 poin. Ya, maksimalnya itu hanya 110 tapi hasilnya itu 114. Diminta lagi oleh underwriting kita untuk cek medis gula darah puasa dan HbA1c. Ya, akhirnya namanya juga nasabah ya. Merasa kerepotan gitu diminta untuk medical check up gula darah lagi gitu. Merepet panjang gitu kan, merepet panjang. Ya, apa boleh buat ya kan? Ya kita nego lah sama si nasabahnya gitu ya kan. Lagian ini medical check up-nya kan ditanggung sama Sequis gitu kan. Akhirnya jadi tanggal 30 jam 7 pagi di lab yang sudah dia nasabah ini minta jam 7 gitu. Ya saya tiba di tempat tuh jam 6.45 gitu. Setelah itu jam 7:15 selesai. Yaudah, saya pergi ke lab berikutnya gitu. Jadi satu hari itu full jadwal ya. Butuh proses ya, Holland. Iya betul. Dan itu case-nya udah dari minggu kedua Juni sampai ya kita urusnya sampai tanggal 30. Kemudian setelah kita itu tanggal 30 itu setelah kita follow up untuk payment-nya. Nah, ternyata nasabahnya nggak mau. Saya mau tunggu ACC dulu nih katanya, mau perusahaan ACC dulu, baru saya mau transfer. Waduh, kita pikir ini sudah last day gitu kan, mau gimana lagi ya, terpaksa kita tunggu sampai ACC. Jadi tanggal 1 September, ya puji Tuhan langsung ditransfer tuh preminya gitu tanpa ekstra premi. Ya, jadi itu 106 juta yang itu dengan MPP 5 tahun. Ya, terus setelah saya dari lab yang pertama yang jam 7 tadi, saya lanjut ke lab yang kedua jam 8. Nah, jumpa sama nasabah ini, kenapa? Karena dia ambil UP-nya itu 15 miliar. Jadi saya temani agent, ada saya, ada agent saya sama si nasabah itu. Pria 40 tahun ya. Jadi luar biasa sekali gitu. Dia tanya saya gitu, udah vaksin belum? Ya, kongko-kongko biasa lah. Terus saya tanya dia, kok kenapa, ini koko ya, koko. Kok kenapa Koko mau ambil UP sampai 15 miliar? Karena saya itu tiap tahun saya beli 1M, 2M, 1M, 2M. Kayaknya mau kumpul sampai kapan ya? Jadi kebetulan teman baik saya ini, yaitu si Sukarto ya. Sukarto ada ikut? Dia ada di Zoom kita. Jadi teman baik saya ini kan ajak saya satu produk yang bagus sekali katanya. Ya udah, saya pikir-pikir, saya mempertimbangkan waktu itu antara Qsmart dan retirement. Akhirnya beliau memutuskan ambil yang 15 miliar paper asset Qsmart itu. Jadi itu preminya 260 juta dan itu harus medis F ya. Dan ya kita lakukan, hasilnya luar biasa
yaitu DBN. Apa itu DBN? Dalam batas normal diterima oleh underwriting tanpa ekstra premi. Jadi kedua nasabah ini semuanya sehat, bagus, normal. Tinggal tunggu dokumennya selesai, payment selesai, kita issue polisnya. Itu. Wah, luar biasa sekali. Kerjasama yang baik antara leader dengan timnya ya. Ya, saya juga mau thank you kepada VTO ya, kita bertiga semuanya sama-sama bekerja sama gitu. Jadi kita sukseskanlah membantu orang ini. Ya, oke, luar biasa ya Holland, thank you sharingnya. Ini ada komentar nih dari William Aman, lain kali katanya kan, lain kali kalau nasabah merepet kan, ingat teman-teman itu calon nasabah potensial lebih baik daripada nasabah tidak merepet ya kan, bahkan Betul. tidak baca site-nya sama sekali. Jadi yang merepet itu yang penting omsetnya masuk Holland. Ya, Luar ya. biasa Dan sekali. kita Thank jadi you, agent Holland. itu nggak boleh baper, ya, nggak boleh bawa perasaan kali. Itu adalah kalian kita itu sebagai agen asuransi itu nggak pakai modal uang, ya. Ada orang yang bisnis tuh habis duitnya, ada orang yang investasi di something like saham apa koin tuh itu habis duitnya. Kita nggak habis duit, ya resiko kita tuh paling banter kena marah aja. Habis kena marah dapat premi 1 juta, 2 juta udah bahagia balik, ya. Kita udah lupa sama yang lalu-lalu itu. Setuju ya? Setuju. Ya luar biasa ya. Tuh kongres ya buat Soekarto juga ya. Dikit lagi dan sampai Jepang itu ya. Oke, thank you sharingnya si Holland. Oke, Tancu udah ready? Ya udah, oke, teman-teman Thank you semua. Holland. Nah, tadi kita berbicara tentang dare to dream bigger and bigger. Kadang kita berpikir kita ingin meningkatkan average cash size kita. Jadi bulan ini adalah bulan yang terbaik bagi kita untuk belajar berpikir lebih besar, kemudian menawarkan premi asuransi jiwa yang lebih besar. Jadi kalau dulu biasanya branding kita adalah 100.000 ganti 100 juta. Anda masih ingat? 100.000 per bulan ganti 100 juta. Nah, kenapa kita tidak ganti hari ini dengan misalnya 367 juta atau 10 juta per hari, itu sama dengan 15 miliar. Nah, saya cerita ini supaya teman-teman bisa lebih memahami apa benefit daripada produk Q-Smart Life ini. Jadi ini tadi saya sudah buatkan contoh, di mana ada anak muda usia 36 tahun, di mana dia kalau menyisihkan setahunnya 367 juta selama 5 tahun, maka dia akan proteksi dirinya, proteksi income-nya sebesar 15 miliar. Jadi teman-teman boleh ambil kalkulatornya dan mulai hitung. 367 juta dikali 5 tahun. Berapa kira-kira modalnya? Holland bantu jawab aja, langsung hitung Holland. Ada kalkulator kan Holland di handphonenya? Tancu, 1M 835.250.000. Ngeri kali si Linawati. Begitu dia angka besar, belum Si Linawati siap-siap nampung Holland. Orang belum pegang kalkulator nggak ada hitung. Jadi teman-teman itu kita anggap dia sekitar 1,85 M saja. 1,85 M. Nah, ternyata ketika dia taruh 5 tahun, nilai tunai akhir tahun kelima itu sudah menyamai modalnya, teman-teman lihat. Akhir tahun kelima itu sudah menyamai modalnya. Nah, di sini kita biasanya mulai belajar menghitung bunga. Dari tahun kelima menjadi tahun keenam, dari 1,8 miliar menjadi 1,951, berapa sih sebenarnya bunga yang diterima oleh nasabah? Nah, jadi dari 1849 menjadi 1951, berapa sih sebenarnya bunga yang diterima oleh nasabah? Bunga diterima oleh nasabah adalah nilai tunai tahun ke-6 kurang tahun ke-5, itu selisihnya dibagi nilai tunai tahun ke-5. Oke, kita mulai hitung teman-teman. Teman-teman ambil kalkulator dari 6,3. hitung ya. 6,3%.
supaya tahu. Jadi 1951 dikurang 1849 itu selisihnya dibagi 1849. Teman-teman hitung gitu saja udah bisa. Itu nilainya berapa? 5,5%. Artinya kalau teman-teman uangnya tidak ditarik, maka berbunga 5,5% net. Nah, 5,5% net itu kalau di bank, brutonya berapa? Untuk diketahui, kalau bruto itu dipotong pajak 20%, berarti sisa nasabah itu terima 80%. Jadi kalau kita mau hitung brutonya berarti bagi 80% atau bagi 0,8. Nah, teman-teman hitung. Bagi 0,8, maka nilainya menjadi berapa? Berapa persen jadinya? 6,9%. Ya, mendekati 6,9%. Jawaban dari Ibu Rohani. Teman-teman, kenapa saya mau mengulangi ini terus supaya ketika teman-teman ketemu dengan nasabah, teman-teman bisa menggunakan salah satu teknik ini. Selain teman-teman sudah belajar tentang apa pentingnya proteksi income, mengapa kita perlu proteksi income, mengapa kita perlu dana pensiun, mengapa kita perlu persiapan pendidikan anak dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan nilai ekonomi itu teman-teman sudah belajar semua, tinggal terapkan. Ditambah dengan ini saja. So, teman-teman bisa tunjukkan kepada nasabah, ini hopwa, ini bagus. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, teman-teman nantinya ketika ketemu usia 36, sengaja teman-teman buat proposal usia 37. Kenapa buat proposal usia 37? Sehingga nasabah melihat lebih mahal. Lalu teman-teman bilang, sorry, saya salah kirim. Harusnya usianya 36 saja. Nah, teman-teman mulai bicara. Ketika usia 37, preminya ternyata lebih mahal. 36 lebih murah. Biasanya namanya manusia, masih ingat yang kita belajar di pertemuan kedua bahwa orang lebih banyak membeli karena dorongan emosi. Dia merasa, iya ya, usia 37 lebih mahal, usia 36 lebih murah. Selisihnya saya untung deh. Jadi fokusnya akan menjadi ke keuntungan yang diterimanya. Itu tips kedua. Tips ketiga itu adalah teman-teman bisa jelaskan tentang namanya penarikan. Nah, atau peminjaman. Nah, saya lebih suka ceritanya adalah penarikan. Kata penarikan lebih enak didengar daripada kata peminjaman. Karena kalau kita pinjam itu konotasinya harus kita balikan. So, teman-teman lihat di tahun ke-10 akhir, itu nilai tunainya menjadi berapa? Teman-teman boleh lihat tahun ke-10 akhir. Nilai tunainya menjadi berapa? 2 miliar. 2.417 juta ya. Oke. Jadi kita secara teori kita udah belajar bahwa nasabah itu kalau mau pinjam, maka dia boleh maksimal 80%, benar nggak? Boleh maksimal 80%. Nah, coba teman-teman 2,4 miliar itu kali 80%, berapa nilainya? Berapa nilainya? Silakan diketik. Nilai tunai tahun ke-10 itu dikali 80%. Jadinya berapa? 934 juta, Tancu. Oke. Jadinya mana lebih besar dibandingkan dengan modal dia? Modal dia tadi berapa? 1,8 M. Ya, modalnya 1,8. Ini sekarang 1,9. Dia tarik. Artinya nasabah itu sudah beruntung atau rugi kalau dia tarik 80%? Untung. Nah, berarti nasabah sudah beruntung. Nah, biasanya saya akan jelaskan kepada nasabah, kalau lu ambil 80%, tergantung usia ya. Kadang saya ambil di tahun ke-15, saya udah hitung duluan. Jadi saya akan cerita bahwa you boleh ambil pokoknya semua,
Biasanya kalau orang yang ambil uang pertanggungan besar itu rata-rata orang yang punya toko, punya usaha, punya pabrik, dan mereka itu biasanya ada meminjam dari bank. Kalau tidak meminjam dari bank, biasanya orang itu ada investasi minimal, ada simpan di deposito minimal. Nah, saya biasanya akan jelaskan ini bahwa anggap kamu membeli sebuah rumah. Rumah ini harganya adalah sebesar 2,173 miliar. Nah, jadi teman-teman lihat ya, teman-teman lihat, itu 5 tahun modalnya 1,8. Tahun ke-8, teman-teman lihat tahun ke-8, patokan saya adalah selalu tahun ke-8. Tahun ke-8 itu nilainya adalah 2,13. Jadi kalau orang mau nyicil rumah 5 tahun, di mana harga rumahnya 1,8, dia akan kira-kira cicil selesai 5 tahun itu dengan nilai 2,1. Dan 2,1 itu kira-kira adalah 80% dari tahun ke-10. Jadi saya selalu cerita bahwa ketika you ambil kembali lagi nilai tunainya, uang yang kamu simpan kembali, simpan di sekvis itu, kamu ambil semua, kamu masih dijamin 15 miliar dengan cara kamu bayar biaya COI. Kamu bayar biaya COI daripada 15 miliar. Berapa biayanya? Itu sekarang bunganya 6%. Jadi saya hitungkan 6% itu berapa. Oke. Jadi mereka bisa melihat, oh jadi kalau dia ambil tadi 2,4 M, dia ambil 80%, sekitar katakan 2 M, maka dia akan kena bunga 6%. 6% itu berapa kali 2 M? 2 M kali 6% berapa? 120 persen juta, berapa Hancu. teman-teman? Boleh bantu saya jawab? 120 juta. Oke, 120 juta. Dia bayar 120 juta, maka proteksinya adalah 15 miliar. Benar nggak? Benar nggak? Ya, Hancu. Nah, teman-teman bandingkan dengan dia bayar 367 juta, proteksinya 15 miliar. Anda pilih mana? Bayar 120 juta, proteksi 15 miliar, atau Anda bayar 367 juta, proteksi 15 miliar. Anda pilih mana? 120 juta, Hancu. Ya, pasti pilih 120 juta kan? Jadi nasabah saya arahkan bahwa lu pasti pilih 120 juta. Proteksinya 15 miliar. Lalu saya cerita apa lagi? Saya cerita, tahu nggak? Di tahun ke-10 itu usia kamu sudah 45. Benar nggak? Usia kamu sudah 45. Saya tunjukkan tabel kalau usia 45 berapa preminya, teman. Pada usia 45 berapa preminya. Nah, saya balikkan supaya teman-teman bisa ngerti ya. Usia 45 berarti dia 76. Oke, usia 45 supaya teman-teman ngerti ya. Kenapa kita bisa jelaskan dan nasabah mau. Nah, pada saat usia 45 sebenarnya premi per tahunnya bukan 300 jutaan lagi, tapi premi tahunannya itu sudah menjadi 605 juta. Benar nggak? Tadi berapa? Tadi 300-an aja, benar nggak? Sekarang udah jadi 600-an, benar nggak? Di usia 45. Ya, Hancu. Oke, saya ulangi lagi ya. Tadi di tahun ke-10 dia ambil uangnya. Oke, dia ambil uangnya, dia taruh 120 juta, maka dia akan dilindungi lagi 15 miliar, benar nggak? Seandainya di usia 45 tadi dia mau beli asuransi baru 15 M, dia malah harus bayar 605. Itu adalah 5 kali lebih mahal. Dan itu yang saya tekankan, saya tunjukkan data dan faktanya kepada nasabah.
sehingga nasabah bisa memahami. Oke, sampai sini teman-teman bisa paham apa yang mau saya sampaikan? Bisa paham ya? Oke. Jadi cara ini bisa teman-teman gunakan untuk closing cash yang lebih gede. Nah, teman-teman tidak usah bilang, aduh, kalau saya untuk cari nasabah yang ratusan juta, saya nggak ada masalah. Teman-teman dari 15 miliar itu kurangnya aja 1 nol, jadi 1,5 miliar. Jadi 1,5 miliar. Teman-teman kurangnya jadi 1,5 miliar. Oke, kalau dia 1,5 miliar, maka teman-teman akan melihat bahwa preminya menjadi berkurang 1 nolnya, jadi lebih murah. Jadinya cuma 33 juta. Oke. Prinsip penjelasannya adalah sama saja dengan premi 15M, dengan uang pertanggungan 15M. Tapi kenapa kita mau jelaskan dari premi 15M? Karena kalau orang 33 juta dia dibandingkan dengan 1,5 M, orang merasa sanggup dia. Karena kekayaannya lebih besar dari 1,5 M. Tetapi kalau kita berbicara 15 M, maka orang merasa 15 M besar ya. Dia mungkin punya 100 M, 200 M, 500 M, tapi ketika bicara dengan 15 M, dia merasa, wah ini uang kecil bisa uang beli besar. Nah itu nampak fungsi daripada asuransinya. Nah beberapa tips ini biasanya saya lakukan, sehingga akhirnya saya bisa menyampaikan kepada nasabah dan mereka bisa membeli dari saya kembali lagi. Ini saya lagi rencana visit nasabah lama saya untuk kembali lagi tambah uang pertanggungan. Kemarin dia udah tambah 2,5 M, saya kepingin dia tambah lagi. Nah teman-teman bantu doakan semoga nanti bisa closing. Kenapa? Karena kalau kita cuma berpikir untuk closing sedikit, sementara kita melihat dia punya kemampuan untuk membayar, sayang sekali. So teman-teman berani bermimpi lebih besar dan lebih besar. Nah demikian sekilas tips dari saya. Semoga teman-teman mulai Juli ini lebih bersemangat, lebih antusias, lebih percaya diri dalam memasarkan, sehingga teman-teman dimudahkan, dilancarkan di semester kedua ini. Saya serahkan kembali kepada MC kita yang luar biasa, Christiana. Thank you Pak Huibing. Yuk teman-teman kita beri aplaus buat Pak Huibing. Luar biasa sekali serinya. Ya, yang penting semuanya itu ya berdasarkan pikiran ya. Pikiran menentukan tindakan ya teman-teman. Oke. Ya, dilanjutkan ya teman-teman. Jadi sebelum usai saya infokan dulu, teman-teman ingat follow ya untuk medsos kita, medsos Mercy, Sequis Mercy untuk IG, terus ada Facebook dan juga ada YouTube-nya. Jadi teman-teman yang ingin belajar tentang selling produknya seperti apa, bagaimana itu teman-teman bisa search di YouTube-nya Sequis Mercy Agency ya. Oke, next. Cilina. Oke, happy selling in this pandemic. Kita tetap fokus pada produktivitas aktivitas kita. Semangat teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Jadi sebelum usai, teman-teman